Kayaknya banyak yang penasaran sama mic yang saya pakai ini. Saya ceritain sedikit. Halo semua, Joni mana? Udah beberapa minggu saya pakai mic yang satu ini, yang ada RGB-nya, terus di atas ini juga ada lampunya, nih. Nah, itu kan. Dan ternyata banyak yang penasaran, banyak yang berpikir bahwa saya pakai mic ini harganya mahal banget gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, bre. Jadi ini bukan mic dari brand yang mahal-mahal itu, lain. Karena mau beli yang ke sana duitnya nggak nyampe coy, jadi akhirnya ya udahlah beli yang agak miring dikit harganya, tapi ternyata kualitasnya ya kamu tahu sendiri. Udah kamu dengerin dan udah berhasil jadi mic yang saya pakai selama beberapa minggu terakhir. Nah, jadi ceritanya ini adalah mic dari brand yang mungkin banyak dari kamu yang belum familiar ya. Namanya adalah Vivine atau banyak orang bilang Vivine. Wah, ini adalah Vivine Ampligame A8. Jadi dari kardusnya ini udah peot-peot ya. Jadi waktu dikirim ke sini emang begitu nyampe kondisinya memang seperti ini karena packingnya kurang bagus. Jadi saya sendiri sempat agak skeptis gitu. Apakah barang yang packingnya seperti ini kualitasnya bisa bagus? Yang pasti secara harga dulu deh. Ini dia harganya di bawah 1 juta. Jadi saya barusan ngecek kok di lapak kayaknya nggak ada gitu ya. Tapi ya waktu itu harganya under 1 juta sih. Dan packingnya sendiri emang nggak bagus. Dibandingkan mic lain yang harganya lebih murah, itu ada banyak yang packingnya jauh lebih bagus daripada ini. Beberapa kali saya udah sempat nge-review mic gitu ya, yang harganya lebih murah dan packingnya bener-bener premium. Dan ada banyak banget aksesoris di dalamnya. Di sini kita hampir nggak dapat apa-apa. Cuma itu tadi, kalau barangnya murah, terus packingnya terlalu bagus dan aksesorisnya terlalu banyak, jangan-jangan kualitas mikrofonnya ada yang dikorbankan. Tapi yang pasti di sini yang bikin saya penasaran adalah kenapa kok dengan harga yang sedikit lebih mahal, packingnya jelek banget. Dan secara kelengkapan, ini saya buka aja di sini ya. Jadi kita nggak dapat apa-apaan, serius. Kalau biasanya kan ada yang dapat apa namanya boom arm. Nah ini kita cuma dapat user guide, terus ada kabel USB-C. Jadi ini pakai kabel USB-C. Terus ada, nah ini untuk mounting kalau mau kamu pasang di tiang mic gitu kan. Udah itu aja. Nggak ada yang lainnya, nggak ada apa namanya boom arm, nggak ada yang lain-lain. Jadi harga sekitar 950 ribuan itu kamu cuma dapat ya practically mic-nya doang. Secara material juga nggak ada yang spesial dari mic ini. Body sampai stand-nya full plastik, tapi plastiknya terasa solid sih. Dia udah terpasang dengan shock mount dan windshield, dan dengan dudukan yang udah fix kayak gini. Cuma kalau mau kamu pasang tadi ada konverternya gitu ya untuk dipasang di stand. Dan karena memang kebetulan saya pengen ngerubah apa namanya setup gitu ya, pengen sekali-sekali mic-nya tampil di layar tapi jangan cuma hitam doang, ada warnanya. Ya udah, akhirnya saya bikin setup seperti ini. Secara fungsional, Vivine Ampligame A8 ini bener-bener bagus loh, efektif. Pertama kita dikasih knob volume yang fungsinya untuk mengatur gain output dari mic-nya. Jadi jangan salah, ada mic yang dikasih volume kayak gini, tapi untuk ngatur volume headset yang dicolokin ke mikrofonnya nih, headset untuk monitoring ya. Terus di sini kita juga dikasih colokan untuk headset juga, kalau pengen bisa dengerin suara kita langsung dari mic-nya. Kemudian ada tombol untuk merubah RGB-nya yang pakai touch control. Sama di bagian atas ada tombol untuk mute unmute yang juga pakai touch control. Kemudian ada LED indikator hijau kalau aktif dan merah kalau mute. Kemudian koneksinya tadi udah kamu lihat, kabelnya adalah USB-C dan kita udah dapat kabelnya sekalian pastinya. Yang jelas pakai mikrofon USB kayak gini enak banget karena dia tinggal plug and play, nggak ada perlu install driver segala macam, habis colok langsung pakai udah bisa. Secara pricing sebenarnya mic ini dibuat untuk menyaingi Razer Seiren Mini, tapi di sini ternyata si Vivine ini punya beberapa keunggulan. Jadi bukan hanya audionya yang dijadikan saingan, tapi juga fitur-fitur lain seperti RGB lighting yang tidak dimiliki oleh Seiren Mini. Kemudian ada untuk pasang headsetnya untuk real time monitoring, di sini juga bisa. Kemudian dia juga udah dikasih pop filter untuk mengurangi noise. Jadi secara overall, sound quality-nya diharapkan bisa lebih balance dan natural. Kemudian untuk kualitas suaranya perlu dites nggak? Kan udah sering dengar tiap hari gitu kan? Jangan, ini adalah kualitas suara yang sudah diproses. Sedangkan untuk kualitas yang aslinya tanpa diproses itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini adalah kualitas audio asli yang dihasilkan sama mic Vivine Ampligame A8 ini. Jadi dia direkam menggunakan software Audacity langsung ke laptop gitu ya.
Dia softwarenya gratisan pastinya. Yang dilakukan di prosesnya hanya menaikkan level gainnya untuk bisa sesuai dengan keseluruhan video ini. Jadi biar nggak timpang gitu audionya. Tapi secara kualitasnya tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, untuk kualitas audio mic yang menggunakan USB ini kamu nggak perlu takut karena dia udah menggunakan USB yang berarti mau dicolokin di mana aja, kualitas suaranya akan lebih stabil dibandingkan kamu pakai mikrofon yang menggunakan colokan jack 3,5 mili. Karena kalau pakai jack 3,5 mili itu kamu colokin di device yang berbeda, suara yang dihasilkan juga akan berbeda. Dan sebenarnya sih kalau kita bicara apakah audio dari mikrofon itu perlu diproses atau enggak, ya kembali lagi tergantung dari kondisi studio kamu seperti apa, kondisi sekitar kamu apakah rame atau enggak, terus kualitas suara kamu sendiri yang keluar dari tenggorokan itu seperti apa. Karena banyak orang yang suaranya kalau dipakai untuk broadcast kayak gini nggak nyaman didengar, jadi akhirnya harus dibikin agak sedikit ngebas atau agak dibikin sedikit cempreng, ya itulah. Terus sama noise, jadi kalau misalkan kamu ada banyak suara mobil, ada suara ayam, ada suara harimau, suara serigala dan segala macam, bisa dihilangkan dengan processing tadi. Jadi sebenarnya processing audionya itu bukan untuk memanipulasi suara, tapi lebih untuk membuat suaranya lebih nyaman didengar sama orang. Nah, kira-kira lebih pilih suara yang mana nih? Apakah yang asli seperti ini atau yang sudah diproses seperti ini? Semuanya kembali ke selera kita masing-masing, tapi yang pasti ini menjawab banyak pertanyaan tentang mic-nya apaan tuh yang dipakai. Ada yang nebak ini merek mahal, bukan bre, ini adalah merek yang murah aja, yang belum terlalu terkenal. Dan mungkin setelah saya pakai ini kamu jadi tertarik, nggak masalah, kamu bisa cek aja linknya ada di bawah. Tapi kayaknya belum ada link dari Indonesia kali ya. Cuma nggak masalah, kalau memang kamu suka dan banyak yang beli, siapa tahu mereka bakal bikin toko resmi di Indonesia. Who knows?